Pesan Padre Pio hari ini 7 Februari. Jika kamu dapat berbicara kepada Tuhan, lakukanlah. Pujilah Dia, berdoalah kepadanya, dengarkan Dia. Jika kamu tidak dapat berbicara karena kecanggunganmu, jangan khawatir. Dengan cara Tuhan, berhentilah di kamarmu seperti para abdi dalam dan memberi hormat kepadanya. Dia yang akan melihat ini akan senang dengan kesabaranmu, akan mendukung kesunyianmu, dan pada kesempatan lain kamu akan terhibur. Pesan Padre Pio pada hari ini diambil dari kumpulan surat-suratnya yang ketiga. Pesan ini menekankan pentingnya doa dalam berbagai bentuk, baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui pujian, maupun keheningan. Jika seseorang merasa canggung, di sini dikatakan ya, atau sulit berbicara kepada Tuhan, tidak perlu khawatir. Sebaliknya, hadirlah di hadapan Tuhan dengan sikap hormat dan kesabaran, seperti seorang pelayan yang menunggu di hadapan tuannya. Tuhan akan menghargai kesetiaan dan kesabaran dalam keheningan, serta akan memberi hiburan pada waktunya. Apa makna pesan Padre Pio hari ini? Yang pertama kita lihat, doa bukan sekedar kata-kata. Doa bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan hadir di hadapan Tuhan. Bahkan dalam keheningan, seseorang tetap bisa berdoa dengan sikap hormat dan penyerahan diri. Ini bagian juga daripada meditasi. Makna yang kedua, kesabaran dalam kehadiran Tuhan. Meskipun tidak selalu merasakan kehadirannya, baik itu secara langsung atau mendapatkan jawaban segera, Tuhan tetap memperhatikan dan akan membalas kesabaran kita. Bagian terakhir dari pesan ini itu disebutkan. Bagian yang ketiga, keheningan sebagai sarana doa. Keheningan bisa masuk dalam meditasi. Tidak semua orang bisa dengan mudah menangkap isi hatinya dalam kata-kata. Namun tetap berada dalam keheningan di hadapan Tuhan, itu adalah bentuk doa yang berharga. Ketika kita tidak mampu lagi berdoa, maka rohlah yang berdoa. Bagaimana kaitannya pesan ini dengan kitab suci? Kita bisa lihat di dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam keheningan kita dapat mengalami hadirat Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, kisah Elia yang mendengar Tuhan bukan dalam angin kencang atau gempa, tetapi dalam suara lembut yang halus. Tuhan sering berbicara dalam keheningan, bukan selalu dalam cara-cara yang spektakuler. Di dalam Matius 6 ayat 6, dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Yesus sendiri mengajarkan doa dalam kesunyian yang di dalam pesan ini yang disampaikan oleh Padre Pio. Dengan cara Tuhan,
berhentilah di kamarmu, masuklah ke kamarmu. Seperti abdi dalam. Semua kita tahu ya abdi dalam itu seperti apa. Dalam keheningan menantikan. Apa refleksi pesan ini bagi kita semua? Yang pertama kita bisa lihat merenungkan kualitas doa kita. Apakah kita hanya berdoa dengan kata-kata atau kita juga memberi ruang mendengarkan Tuhan dalam keheningan? Refleksi kedua bisa kita lihat dalam bersabar dalam hubungan dengan Tuhan. Kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Tetapi seperti seorang pelayan yang setia, di sini digambarkan abdi dalam. Kita tetap harus hadir di hadapan Tuhan dengan hormat. Bagian yang ketiga, menemukan Tuhan dalam keheningan. Dunia saat ini penuh kebisingan, hiruk pikuk dengan segala berbagai persoalan. Tetapi justru dalam keheningan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau mengambil salah satu contoh ya. Di dalam pesta yang penuh hiruk pikuk, ada suara, bunyi lagu, bunyi band dan lain-lain, atau yang mungkin pernah muda berada di dalam satu diskotik begitu ya. Apa yang bisa didengar di dalam hiruk pikuk? Tidak ada yang bisa didengar. Tetapi ada satu hal bisa didengar, yaitu bisikan. Di dalam hiruk pikuk kita bisa mendengar bisikan. Itu adalah intimasi. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, baru kita bisa mendengar dengan bisikan, dengan keheningan, dengan kesadaran penuh bahwa kita menantikan kehadiran Tuhan dengan penuh rasa hormat. Tidak ada cara lain. Oleh karena itu kita harus mendengar juga dengan 3 telinga. Tidak saja mendengar apa yang kita dengar, tetapi apa yang akan dibisikkan oleh Tuhan kepada kita. Pesan Padre Pio ini mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang hadir dan berserah dalam keheningan. Karena Tuhan sendiri akan membalasnya dengan penghiburan di waktunya, yaitu waktu Tuhan. Semoga pesan Padre Pio pada hari ini menginspirasi kita semua. Dan sebagai contoh, kalau ingin masuk dalam keheningan, saya akan mencoba membantu ya untuk menyiapkan doa tersebut untuk masuk dalam keheningan dan kita bisa bermeditasi. Saya akan persiapkan itu. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah doa litani, tinggallah di dalam hatiku Tuhan. Semoga pesan pada hari ini menginspirasi kita semua. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.